Saya Alvina Oktavianti dengan NIM 2202104002070. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2022. Hai, saya Nindya Ramadha Putri dengan NIM 2202104002053, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022. Yang merdeka. Saya Septi Ekaningrum dengan NIM 220210402060, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan tahun 2022. Revolusi Industri ke-4.0 mengakibatkan terjadi inovasi dalam pembelajaran. Penciri dari revolusi industri 4.0 adalah masifnya penggunaan kecerdasan buatan dan penggunaan sumber-sumber digital, menurut Shahrom dan Husin tahun 2018. Perkembangan revolusi industri 4.0 membuat perubahan di segala bidang kehidupan. Perubahan tersebut muncul pada aspek ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Hakikatnya, revolusi industri 4.0 merupakan penggabungan teknologi fisik dan digital melalui proses analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan Internet of Things. Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Melewati abad ke-21, keterampilan dan pengembangan lanjutan, perkembangan kecerdasan buatan, informasi dan pemeriksaan atau big data, sistem komputasi dan keluasan penggunaan atau portable, jaringan online, Internet of Things, virtual reality, dan augmented reality. Dengan sistem terkomputerisasi, mengubah aliran pendidikan dan desain pembelajaran menjadi metode pembelajaran berbasis komputer dan kelas cerdas. Perkembangan teknologi dan lahirnya pembelajaran 4.0 menjadikan perubahan paradigma pembelajaran. Kompleksitas pembelajaran akan semakin bertambah dengan munculnya berbagai permasalahan dan kesulitan belajar. Berbagai tantangan pembelajaran harus disiasati dengan strategi pembelajaran yang mengedepankan paradigma pembelajaran 4.0 serta tetap memperhatikan bagaimana siswa belajar. Prinsip dan teori yang mendukung strategi dan pendekatan pembelajaran yang efektif terkait dengan kesulitan belajar adalah teori behaviorisme, kognitif, konstruktivis, dan sosio-kultural. Menurut Sweeney tahun 2017, kesulitan belajar dapat terjadi karena genetik dan neurobiologis serta kognitif, motivasi, afektif, dan sosial ekonomi. Menurut Fletcher tahun 2012. Menurut Mulyadi tahun 2010, kesulitan belajar pada dasarnya diwujudkan dalam perilaku baik dalam aspek psikomotorik, kognitif, maupun afektif. Berikut adalah perwujudan gejala kesulitan belajar. 1. Dalam kelompok kelas menunjukkan perolehan prestasi belajar di bawah rata-rata. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 3. Lebih lambat dalam melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas belajar. 4. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berbohong, dan sebagainya. 5. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti mudah tersinggung, murung, bingung, cemberut, marah, salah sedih, dan kurang gembira. Jenis-jenis kesulitan belajar menurut Mulyono tahun 2012. Kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disabilities, mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik dan persepsi, bahasa dan berpikir. Contohnya, peserta didik dewasa sebelum waktunya karena di era 4.0 teknologi berkembang pesat mengakibatkan informasi apapun dapat diakses. 2. Kesulitan belajar akademik.
Academic learning mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Contohnya, perilaku peserta didik yang lebih tertarik bermain game daripada belajar. Mereka menjadi malas untuk belajar karena di pikiran mereka belajar adalah kegiatan yang membosankan. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2006, terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal siswa, terdiri dari sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadi sikap menerima, menolak, ataupun mengabaikan. Kebiasaan belajar yang buruk seperti belajar tidak teratur, daya tahan belajar rendah, belajar ketika menjelang ujian saja, tidak memiliki catatan, tidak terbiasa membuat ringkasan, sering mencontek, dan sering datang terlambat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan gurunya tidak tegas dan siswanya juga kurang dalam manajemen waktu dengan baik. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat menjadi lemah. Agar motivasi belajar tidak menjadi lemah, pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Yang ketiga yaitu konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar siswa, maka guru harus menggunakan bermacam-macam strategi belajar dan memperhitungkan waktu agar siswa tidak bosan. Maka dalam proses pembelajaran itu disertai waktu untuk beristirahat dan juga mengelola bahan belajar. Yang kedua ada faktor eksternal siswa. Di antaranya guru sebagai pembina siswa belajar. Guru sendiri adalah pengajar yang mendidik, tidak hanya mengajar bidang studi saja yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Yang kedua ada prasarana dan sarana pembelajaran. Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran yang lain. Selanjutnya ada kebijakan penilaian. Penilaian yang dimaksud adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, dan juga bernilai. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Yang terakhir ada lingkungan sosial dan alam. Di lingkungan sosial dan alam sendiri yaitu siswa berada pada lingkungan yang baik dan yang buruk. Contohnya saja pada siswa di lingkungan yang baik, lingkungannya yang rajin beribadah dan juga rajin membaca dan lain sebagainya. Tidak akan jauh juga sikap peserta didik atau siswa sendiri dalam proses belajar. Yang baik akan mengedepankan beribadahnya dan belajar yang hal-hal yang positif juga. Kebalikannya juga, lingkungan yang negatif akan berdampak negatif pula pada peserta didik dalam proses belajar dan akan menimbulkan kesulitan belajar juga nantinya. Lingkungan yang notabene sering bermain game online, bermain judi, ataupun lingkungan yang memiliki banyak kekerasan akan menimbulkan sikap yang buruk terhadap peserta didik dalam proses belajar dan juga proses belajar pada siswa tersebut. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya?
Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Bentuk treatment yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam menangani kesulitan belajarnya. Yang pertama, melalui bimbingan belajar individual. Nah, bimbingan individual ini adalah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan secara individu. Dengan metode ini, pembimbing dapat mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Pembimbing akan berusaha mencari solusi dan membantu peserta didik dalam menangani kesulitan belajarnya. Dengan metode ini, pembimbing dapat mengetahui apa sih minat dan bakat yang dimiliki peserta didik, sehingga dari situ bakat peserta didik dapat dikembangkan dengan baik. Yang kedua, melalui bimbingan belajar kelompok. Bimbingan belajar kelompok ini adalah peserta didik belajar bersama-sama yang berguna untuk menunjang kehidupan peserta didik sehari-hari. Dan dari situ juga peserta didik dapat termotivasi untuk selalu belajar karena melihat teman-temannya yang belajar. Yang ketiga, melalui remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu. Remedial teaching ini merupakan suatu kegiatan belajar mengajar untuk perbaikan ke arah pencapaian hasil yang diharapkan, atau pengajaran khusus yang memperbaiki kemampuan peserta didik dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat, melalui bimbingan orang tua di rumah. Masalah yang terbaru adalah belajar online di masa pandemi. Nah, supaya peserta didik dapat belajar dari rumah, berjalan lancar dan nyaman, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya, orang tua bisa menciptakan suasana yang tenang saat anak belajar. Peran orang tua adalah menciptakan suasana rumah menjadi lebih tenang dan nyaman, karena anak pasti mudah berubah suasana hatinya. Sehingga perlu diberikan rangsangan berupa semangat atau apresiasi. Jangan segan untuk memberikan apresiasi kepada anak, terutama ketika ia belajar dengan baik. Misalnya, orang tua bisa memberikan anak waktu bermain. Apresiasi atau semangat bisa dalam bentuk memberikan hiburan sesuai hobi dan mengingatkan akan waktu belajarnya. Yang kelima, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis.
Yang keenam, pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik secara umum. Yang ketujuh, pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik sesuai karakteristik setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Di era yang super canggih ini, teknologi bisa dimanfaatkan sebagai media belajar. Di zaman sekarang, anak mudah bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja, hanya membaca buku dan mendengarkan guru menerangkan. Dengan adanya teknologi, kita bisa memanfaatkannya menjadi media belajar. Contohnya, mengadakan game atau kuis yang dapat menambah pengetahuan mereka, dan membuat video pembelajaran yang menarik. Hal itu akan membuat anak tidak bosan dalam belajar dan akan terus ingin belajar.